lagi dengan aku, Jos. Ayo kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Let's pray and worship. Tepuk sekolah minggu. Tuaga, ye ye ye, ye ye ye, saya cinta Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yuk, tepuk tangannya, gerakin badannya. Kita mau menari buat Tuhan. Katakan bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita nyanyikan dari awal adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Boleh kembali duduk ya adik-adik. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi datang ke Tuhan. Lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus, Penuhi kami. penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sama-sama kita ulang lagu ini dari
Raja di atas raja. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami tinggikan Engkau, Engkau baik Tuhan. terima kasih Tuhan. Haleluya, oh kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, tiada yang seperti Engkau, hanya Yesus Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, Lebih lagi adik-adik, sembah Tuhan. oh terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih, terima kasih, oh terima kasih, kami menyembah Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau kami Kalau kami boleh boleh ada hari ini, ada hari ini, itu semua itu semua karena anugerah-Mu. karena anugerah-Mu. Sekarang kami Sekarang kami mau mendengarkan mau mendengarkan firman-Mu. firman-Mu, Berkati Tuhan, berkati Tuhan supaya supaya firman yang disampaikan firman yang disampaikan bisa menjadi bisa menjadi rema rema dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya juga Kiranya juga puji-pujian puji-pujian yang kami naikkan berkenan berkenan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Oke, semuanya luar biasa ya. Wah, kalian tadi keren banget loh udah memuji dan menyembah Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kalian siapin Alkitabnya, buku catatannya dan alat tulisnya. Sudah? Oke, adik-adik, kali ini kita akan belajar dari kisah Kornelius menerima Roh Kudus yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Nah, kakak mau tanya dulu nih. Kalian tahu nggak apa itu Roh Kudus? Karena sepertinya di minggu-minggu sebelumnya sudah dibahas ya. Masih ingat? Betul adik-adik. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Dia berfungsi atau dia bertugas untuk bisa membantu kita, menolong kita, dan juga bisa menasehati kita, menghibur kita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke cerita ya adik-adik. Pada suatu ketika di kota Kaisarea, ada seorang perwira yang bernama Kornelius. Dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, adik-adik, Bapak Kornelius ini dia hidup sangat saleh adik-adik. Dia beserta keluarganya hidup takut akan Tuhan. Dan juga dia sering memberikan sedekah kepada umat Yahudi adik-adik. Walaupun dia bukan dari bangsa Yahudi adik-adik. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Siapa di sini yang mau hidup saleh seperti Kornelius? Angkat tangan ya.
Iya, kakak juga mau adik-adik. Nah, Kak, terus gimana ceritanya selanjutnya? Iya adik-adik, dia rajin berdoa juga loh, sama seperti kalian. Nah, suatu ketika dia sedang berdoa, kira-kira pukul 3 petang, dia melihat penglihatan adik-adik. Bahwa ada malaikat yang masuk ke rumahnya adik-adik. Dan malaikat itu bilang seperti ini, Cornelius. Lalu Cornelius menjawab seperti ini adik-adik. Ada apa Tuhan? Dan malaikat itu melanjutkan pembicaraannya seperti ini adik-adik. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Nah, setelah itu adik-adik, Cornelius menyuruh 2 orang hambanya dan 1 orang prajurit untuk pergi ke Yope sesuai dengan yang disampaikan oleh yang sesuai dengan yang disampaikan oleh malaikat kepadanya adik-adik. Bahwa dia harus mengirimkan orang untuk pergi ke Yope untuk bertemu dengan siapa? Iya, Simon yang disebut Petrus adik-adik. Dan keesokan harinya pergilah 3 orang adik-adik. Yang siapa aja tadi adik-adik? Ya betul, 2 orang hambanya dan 1 orang prajurit. Dan perlu kita ketahui adik-adik, 3 orang ini adalah orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Cornelius adik-adik. Dan setelah itu adik-adik, mereka mulai tiba di Yope adik-adik. Dan kira-kira pukul 12 siang adik-adik, Petrus mulai naik ke atas dan dia mulai berdoa adik-adik. Dia berdoa di sana. Dan ketika berdoa, Petrus mulai lapar adik-adik. Siapa yang di sini kalau siang-siang lapar angkat tangannya? Ya, sama, kakak juga lapar. Pasti kalau lapar ngapain adik-adik? Makan. Betul. Nah, setelah itu adik-adik, Petrus dihinggapi oleh roh adik-adik. Dia diliputi oleh roh adik-adik. Dan seketika itu Petrus melihat adik-adik bahwa langit terbuka. Dan setelah langit terbuka, turunlah beberapa makanan adik-adik. Kalian mau tahu apa aja yang turun? Oke, sekarang semua lihat Alkitabnya. Buka di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-11. Sudah? Oke, kakak bacain ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Nah, ternyata ketika Petrus merasakan lapar adik-adik, dia diliputi oleh kuasa ilahi atau diliputi oleh Roh Kudus adik-adik. Dia melihat bahwa ada makanan yang turun dari langit adik-adik. Tapi makanan ini disebutkan makanan yang haram adik-adik. Nih kakak bacain buat kalian ya. Di ayat yang ke-14. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Jadi setelah kedengaran ada suara yang bilang seperti ini, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus bilang kayak gini, "Tidak Tuhan, tidak. Aku tidak pernah makan makanan yang haram," kata Petrus gitu adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, suara itu menjawab lagi adik-adik. Dan jawabannya seperti ini. Di ayat yang ke-15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Dan kalian tahu adik-adik, suara ini terdengar sebanyak 3 kali adik-adik. Itu apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, setelah itu adik-adik, Petrus mulai berpikir,
Kira-kira apa maksud dari penglihatan yang baru saja dia lihat? Petrus terus berpikir adik-adik. Dan di samping itu ternyata 3 orang suruhan dari Kornelius sudah tiba di Yope adik-adik. Dan mereka mulai mencari di mana letak rumah Simon yang di situ Petrus tinggal adik-adik. Karena rumah tempat yang Petrus tinggalin atau tumpang bernama Simon juga. Dan setelah itu adik-adik mereka dibawa. Petrus di atas mendengar lagi adik-adik, ada suara lagi yang bilang seperti ini. Kalian bisa lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 19 ya. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Sesuai dengan yang disampaikan oleh suara itu adik-adik, di sini Petrus dia taat adik-adik, dia turun ke bawah dan dia bilang, ternyata benar apa yang disampaikan oleh suara itu adik-adik. Bahwa di bawah ada 3 orang yang sedang mencari Simon Petrus adik-adik. Dan Petrus bilang kayak gini, "Hei, itu aku yang kamu cari," katanya. "Kamu mau ngapain ke sini?" Akhirnya ketiga orang itu menjawab, "Kami disuruh oleh Kornelius untuk menjemput engkau untuk pergi ke Kaisarea untuk bertemu dengan Kornelius, karena di sana Kornelius mau bertemu dan mendengarkan tentang Petrus adik-adik. Nah, singkat cerita mereka pergi bersama-sama ke Kaisarea adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, ternyata di Kaisarea Kornelius dia sudah menyiapkan segala sesuatunya adik-adik. Dia sudah memberitakan informasi ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya bahwa dia akan kedatangan tamu, yaitu dia akan kedatangan Petrus. Yang sebenarnya Kornelius juga nggak tahu siapa itu Petrus. Cuman dia mengikuti informasi yang disampaikan oleh Roh melalui penglihatan adik-adik. Dan ketika sampai di Kaisarea, betul adik-adik, di sana sudah banyak orang yang menunggu kedatangan Petrus adik-adik. Dan Kornelius setelah sampai di sana adik-adik, ketemu dengan Petrus, dia mulai tersungkur adik-adik dan dia bersuka cita adik-adik. Dan dia menyampaikan. Dan akhirnya di Alkitab bilang, Petrus nanya, "Kenapa kamu minta aku datang ke sini?" Akhirnya Kornelius menjelaskan dari awal adik-adik, "Aku waktu itu berdoa kepada Tuhan dan dalam doaku, aku disuruh oleh malaikat untuk mengirimkan orang untuk menjemput kamu di Yope adik-adik." Dan singkat cerita adik-adik, Petrus mulai berbicara banyak adik-adik. Dan salah satunya Petrus bilang kayak gini adik-adik. Di ayat yang ke-28, kakak bacain ya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari." Nah, akhirnya adik-adik Petrus bilang kayak gini, ternyata yang tadi sebelumnya Petrus lihat bahwa ada makanan yang haram itu dan disuruh dimakan, itu adalah mengenai apa? Iya, bahwa kita tidak boleh bilang misalnya orang ini najis atau bukan orang Yahudi nggak boleh kenal Yesus. Kayak gitu adik-adik. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, dia untuk menebus dosa semua orang. Bukan hanya orang Yahudi saja. Dan akhirnya Petrus juga jadi mengerti. Begitupun dengan Kornelius adik-adik. Dan ayat 34 kakak bacain lagi ya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang
setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Adik-adik, akhirnya Petrus mulai bercerita banyak hal adik-adik, dan kalian tahu adik-adik, orang-orang di sana percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Mereka semuanya mengalami lawatan Tuhan adik-adik. Di sini kakak bacain lagi adik-adik ya, di ayat yang ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka adik-adik. Nah, jadi ketika Petrus datang ke tempat Kornelius, semua orang yang ada di situ mereka percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik, dan mereka menerima lawatan Roh Kudus adik-adik, dan akhirnya juga mereka dibaptis adik-adik. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, yaitu Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja. Walaupun di sini Kornelius bukan orang Yahudi, dia juga menerima Roh Kudus adik-adik, sama seperti kita. Kita juga bukan orang Yahudi, tapi kita menerima Roh Kudus, sama seperti yang tadi kakak sampaikan juga, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus semua orang tanpa terkecuali. Begitupun dengan kita adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau lebih lagi untuk kenal dan dekat sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Iya, kakak juga mau adik-adik. Karena ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita dekat sama Tuhan Yesus, kita pasti mengerti apa yang akan ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita adik-adik. Mengenai janji-janjinya dan mengenai banyak hal. Dan yang paling terutama apa? Iya, kita harus selalu membaca Alkitab agar kita mengerti adik-adik setiap perkataan yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, itu cerita firman Tuhan kali ini adik-adik. Sekarang kalian boleh tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya, kita mau berdoa ya. Kakak mau berdoa adik-adik, semua lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sangat baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Kau Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus kami selalu dekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, dan kami selalu dengar-dengaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang baik. Kiranya juga Tuhan memperlengkapi setiap kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami dan Tuhan yang menjadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Sama-sama kita katakan, amin.
Ya adik-adik, sebelum kita selesai dan tutup ibadah kita, kakak ajak semuanya kita berdiri yang ada di rumah. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau tutup ibadah kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah beribadah, dan biarlah semua ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan Tuhan disenangkan. Dan saat ini kami mau selesai Tuhan, sebelum kami selesai kami mau berdoa minta berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami semua yang setia melihat tayangan ibadah online Kids Church ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan akan sertai kami, Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami kemanapun kami melangkah. Dan kami diberkati Tuhan dengan hikmat, kepintaran, kesehatan, kekuatan, penghiburan daripada Tuhan setiap hari. Dan apa saja yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.